Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Kita sekarang masuk pada bab ketiga, kitab Asraris Salah wa Muhimmatiha. Bab yang berbicara tentang rahasia salat dan hal urgensi salat dan hal-hal yang terkait dengan masalah salat. Pertama, fi fadailis salah, keutamaan salat. Amma salatu fa innaha imaduddin. Salat itu merupakan tiang agama, fondasi agama. Orang yang meninggalkan salat berarti dia telah merobohkan bangunan keislamannya. Wa ghurra at-ta'at, dan salat merupakan ketaatan yang utama. Inilah ibadah yang pertama kali nanti akan ditanya. Allah akan bertanya pertama kali tentang salat kita. Sebelum ada pertanyaan yang lain, pertanyaan yang diajukan kepada kita pertama kali adalah urusan salat. Atau ibadah yang pertama kali kita dihisab. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salah. Ini menunjukkan bahwa salat itu harus menjadi perhatian utama kita tatkala kita hidup di dunia ini. Sebagaimana nanti salat yang pertama kali ditanya, maka jadikan salat sebagai ibadah utama. Dan demikian pula tanyakan kepada diri kita dan keluarga kita pertama kali pertanyaannya tentang sholat ya. Kalau di hari kiamat kita akan ditanya pertama kali sholat, demikian pula di dunia urusan sholat itu harus menjadi urusan yang utama dan pertama, baik dalam pelaksanaannya maupun terkait dengan urusan nasihat menasehati ya. Kalau kita ingin memberikan nasihat, mengingatkan keluarga kita, pertama kali tanya tentang urusan sholat dulu. Waqad warada fi fadailis salah akhbaru katsira masyhura ya, dan banyak dalil-dalil yang berbicara tentang keutamaan salat. Wa min ahsani adabiha al-khusyu', dan di antara adab salat yang terbaik adalah al-khusyu'. Al-khusyu' ini nanti yang akan dibahas dalam kitab ini. Waqad ruwiya an Uthman bin Affan, dan telah diriwayatkan dari Uthman bin Affan radhiyallahu an dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, ma min imri'in muslim tahduruhu salatun maktubah fayuhsin wudu'aha wa khusyu'aha wa ruku'aha illa kanat kaffaratan lima qablaha minadh-dhunub ma lam ya'ti kabirah wa dhalika ad-dahra kullahu. Akhrajahu Muslim. Nabi bersabda, tidaklah seorang muslim
yang ketika sholat wajib sudah masuk waktunya, lalu dia mengambil air wudhu dan dia sempurnakan wudhunya, fayuhsin, yakni menyempurnakan, memperbagus wudhunya dengan cara berwudhu sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Fayuhsin wudhu'aha, dia memperbagus wudhunya, wa khusyu'aha, dan dia menjaga kekhusyuannya dengan baik tatkala dia salat, wa ruku'aha, dan dia betul-betul menjaga melaksanakan rukuknya dengan baik, maka salat yang seperti ini akan menjadi penggugur dosa-dosa yang telah dia lakukan, selama dia tidak melakukan dosa besar. Artinya yang digugurkan, dosa-dosa yang digugurkan dari ibadah sholat itu adalah dosa-dosa kecil. Ghufira lahu wa dzalika ad-dahra kullahu, dan pengguguran dosa ini berlaku sepanjang masa. Ini diantara dalil keutamaan sholat, sekaligus dalil yang menunjukkan pentingnya kita menjaga satu wudhu. Wudhu itu termasuk rukun sholat atau syarat sholat. Syarat, karena dilakukan sebelum sholat. Syaratnya dipenuhi. Kemudian di sini Nabi menyebut apa tadi? Dia memperbaiki wudhunya, kemudian khusyuk. Khusyuk, kondisi batinnya diperbaiki, di mana batinnya dia, hatinya dia, fikirannya dia fokus ke dalam sholatnya. Kemudian dia perbaiki apanya? Rukuk itu gerakan yang nampak, rukun-rukunnya dia jaga. Kalau syaratnya disempurnakan, khusyuknya disempurnakan, rukun-rukunnya disempurnakan, sholatnya menjadi penggugur dari dosa-dosanya. Maka ini memberikan catatan kepada kita bahwa sholat yang bisa menggugurkan dosa itu bukan asal sholat, bukan asal sholat. Maka sholat yang baik harus dimulai dari taharah, bersuci harus kita betul-betul kita lakukan, kerjakan dengan baik. Maka seorang muslim wajib dia belajar tentang taharah, dia wajib tahu tentang taharah sehingga dia bisa bersuci dengan sempurna. Kalau taharahnya gak sempurna, sholatnya pasti gak sempurna. Kemudian ketika sholat, hadirkan kekhusyuan. Dan itulah yang menjadi titik atau yang menjadi alasan Allah memuji orang-orang beriman, karena mereka khusyuk di dalam sholatnya. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh beruntung, bahagia, sukses, menang orang-orang beriman. Siapa mereka? Orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Dan salat khusyuk dalam salat itu diibaratkan seperti ruh dalam jasad. Al-khusyu'u fis salat karruhu fil jasad. Khusyuk di dalam salat seperti ruh di dalam jasad kita. Jasad itu kalau tidak ada ruhnya bisa hidup apa tidak? Tidak bisa hidup. Demikian pula salat kalau tidak ada khusyuknya seperti jasad tanpa ruh. Maka penting sekali kita menghadirkan kekhusyuan. Dari sini kita juga wajib belajar
bagaimana cara khusyuk di dalam sholat dan mengoptimalkan kemampuan kita untuk bisa khusyuk di dalam melaksanakan sholat. Dan pentingnya khusyuk ini juga bisa kita lihat dalam beberapa adab bagi orang yang akan melaksanakan sholat. Demi menjaga kehusyuan, kita dilarang sholat ketika sedang kebelet atau mau buang air kecil atau mau buang air besar, dilarang sholat. Antum kalau sedang dalam posisi ingin buang air kecil, ingin buang air besar, kemudian iqamah dikumandangkan, jamaah sudah ditegakkan, maka jangan kemudian ikut sholat. Nabi menyuruh untuk menuntaskan dulu, sekalipun telat, sekalipun tertinggal, dituntaskan dulu. Dalam rangka apa? Dalam rangka menjaga kekhusyuan. Ikut sholat tapi sambil kebelet, bisa nggak khusyuk? Nggak bisa, Pak. Orang kalau kebelet buang air kecil atau buang air besar, sholat, satu bisa tidak khusyuk dia tidak akan khusyuk. Ya. Yang kedua apa? Bisa muncul emosi dan amarahnya kepada imam. Wis kebelet imamnya baca panjang, ngamuk dia. Waduh, imam ini tak karu-karuan sholatnya. Maka dalam rangka menjaga kehusyuan, tuntaskan dulu. Bahkan bukan hanya kebelet sampai urusan yukul makan. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Jika hidangan isya sudah dihidangkan, jika hidangan makan malam dihidangkan dan ada panggilan untuk sholat isya, kata Nabi, fabda'u bil asya, mulailah dengan makan malam dulu. Sekali lagi, ini dalam rangka menjaga kehusyuan, bukan dalam rangka makan malam itu lebih penting daripada sholat, bukan itu. Ini bagi mereka yang lapar, pengen makan, makanan sudah tersaji, ada panggilan sholat. Dalam Islam yang benar tidak berangkat ke masjid ya. Kalau dia dalam kondisi yashtahi, menginginkan, pengen makan, dan makanan tersaji, sunnahnya justru apa? Makan dulu. Ini sekali lagi dalam rangka menjaga kekhusyuan. Ini menunjukkan pentingnya kekhusyuan. Maka segala hal yang memalingkan kita dari kekhusyuan itu harus dihindarkan, harus ditinggalkan terlebih dahulu. Dituntaskan dulu persoalan-persoalan yang bisa menghalangi kita dari kekhusyuan. Dituntaskan dulu. Termasuk sholat, kita tidak boleh menggunakan baju-baju yang bergambar. Ya, termasuk antum ikhwani fillah, ini juga etika dan adab. Ketika kita sholat, agar tidak mengganggu kekhusyuan saudara-saudara kita, kalau di masjid jangan pakai pakaian yang belakangnya ada gambar-gambarnya, apalagi gambar makhluk bernyawa atau tulisan-tulisan, Pak. Jangan. Kalau antum belum punya, tutup dengan baju yang lain. Masuk masjid, di belakangnya ada tulisan sholat berjamaah, itu kemungkinan besar yang di belakang, apalagi orang-orang seperti kita yang khusyuknya kurang, yang di belakang bocoy, yang membaca tulisan ini orang gila loh, ya, umpamanya, atau gambar-gambar. Maka kita harus menjaga bersama, ya, khusyuk itu penting. Inilah yang juga perlu kita sampaikan, ya. Saya juga sering menyampaikan, termasuk bagaimana mengendalikan anak-anak, ya. Anak-anak itu tidak dilarang ke masjid, tapi wajib untuk dikontrol.
Jadi jangan kemudian kita mengatakan jangan dilarang. Betul, jangan dilarang. Tapi jangan dilarang, tapi wajib juga dikontrol. Yang bawa anak harus ngontrol. Kalau tidak bisa ngontrol, jangan dibawa, karena anak belum punya kewajiban. Kalau tidak dikontrol, apa yang terjadi? Mengganggu kehusyuan. Boleh? Gak boleh. Dosa. Bukan anaknya dosa, bapaknya yang dosa. Anak jangan dihalangi di masjid, sahih kala buka. Ya, betul, anak jangan dihalangi. Tapi tetap, karena ini masjid itu ibadah, tempat ibadah, bukan TK, taman kanak-kanak, bukan taman bermain, bukan. Maka harus dikontrol, dikendalikan. Yang membawa anak harus bertanggung jawab, jangan yatajahal, budu-buduan. Kecuali anaknya bisa dikendalikan, ditaruh, duduk samping. Kalau anaknya modelnya keliling terus, kasihan yang sholat. Ya, apalagi kita saksikan sendiri, Pak. Ada anak yang lari-lari di masjid, akhirnya nginjak apa? Kacamatanya jamaah. Ya, akhirnya tuh hilang khusyuknya, Pak. Antum taruh jam, taruh HP, anak lewat, kira-kira bisa khusyuk apa enggak? Bingung, ya Allah, bingung sudah. Ya, lo boleh, tidak boleh, bukan anaknya tidak dosa, anak kecil tidak dosa, hatta dia nginjak-nginjak tidak dosa. Tapi ayahnya yang bisa berdosa. Kalau ya tajahal, budu-buduan. Ya, jadi bertanggung jawab. Jangan sampai kita melakukan tindakan yang bisa mengganggu konsentrasi jamaah yang sholat. Ini harus kita perhatikan. Karena apa? Al-khusyuk, khusyuk itu penting. Dan dia adalah rohnya sholat. Maka kehusyuan bersama harus dijaga. Kehusyuan bersama harus kita harus khusyuk, menjaga kekhusyuan di dalam diri kita, dan kita berusaha untuk menjaga kekhusyuan bersama. Maka ini butuh kerjasama semua, ya. Kerjasama semua. Jangan kemudian kita mau sholat tapi mengganggu. Lebih baik itu jangan sholat. Ini juga saya sampaikan, ibu-ibu terkadang ya. Ini fakta yang juga perlu kita luruskan. Tidak masalah takmir meluruskan itu, dan harus meluruskan. Terkadang ada pengajian atau sholat, yang saya tahu sholat malam Ramadan, datang bawa anak bayi malam-malam. Niatnya memang khair, mau sholat bagus, itu niat sudah luar biasa, tapi caranya salah. Akhirnya tuh ditaruh, nangis jerat-jerit. Bisa mengganggu bukan hanya makmumnya, imamnya terganggu. Bingung imamnya, ya Allah, apa ini? Akhirnya tuh rusak. Ini justru tidak berpahala, bisa menimbulkan dosa. Maka menjaga kehusyuan bersama itu harus. Seorang muslim itu jangan sampai egois, hanya dia pengen sholat, kemudian dia mengabaikan, ya, kenyamanan bersama. Maka kalau tidak bisa bawa anak tidak bisa dikendalikan, anak masih butuh untuk ditenangkan, jangan dibawa ke masjid. Kecuali masjid-masjid kita itu punya tempat bermain. Lain lagi, ada beberapa masjid itu Masya Allah, ya, jadi sudah punya tempat-tempat bermain. Anak dibawa, ada takmir yang ngurus, ya, dibawa anak itu ke tempat bermain. Kalau dia tidak bisa berada di soft sholat, itu lain lagi. Tapi kalau masjidnya kecil, masjidnya tidak ada takmirnya, juga tidak menyediakan, ya juga harus tahu diri. Kembali kepada kehusyuan. Kemudian Al-Imam Ibnu Qudamah kemudian dalam hadis yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla rak'atain la yuhaddits fihima nafsahu, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar." Siapa yang salat 2 rakaat dan dia tidak yuhaddits fihima nafsahu, ay la yuhaddits bi syai'in min umurid dunya wa ma la yata'allaq bis shalah. Barang siapa yang sholat 2 rakaat dan dia fokus perhatiannya dengan sholat, la yuhaddits fihi ma nafsa, itu dia tidak memikirkan
tentang urusan dunia dan hal-hal yang tidak ada urusannya dengan sholat. Kalau dia bisa menjaga itu, maka sholatnya akan menjadi penggugur dosa-dosanya dia, yang lalu maupun yang akan datang. Selama dia sholat, la yuhaddits fihi ma nafsahu. La yuhaddits fihi ma nafsahu itu yakni orang memikirkan dunia atau memikirkan hal yang tidak ada kaitannya dengan sholat, dan dia memikirkan itu secara terus menerus, Pak. Itu bisa merusak pahala, mengurangi pahala. Ya, tetap sholatnya sah, tapi mengurangi pahala. Saya katakan terus menerus, artinya kalau fikiran itu masuk ke dalam fikiran kita, muncul fikiran tersebut, maka ini tidak merusak selama kita segera untuk menghilangkan fikiran-fikiran tersebut. Karena tidak ada manusia yang tidak dipalingkan, atau tidak ada manusia yang ketika sholat tidak memikirkan dunia. Tidak ada. Kita orang semua pasti, karena itulah cara syaitan mengganggu sholat kita. Tapi yang diperintahkan ketika fikiran-fikirannya mengganggu konsentrasi sholat kita, itu sudah ada di dalam diri kita, maka segera kita antisipasi, kita hentikan dengan cara apa? At-ta'awudz, membaca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Maka fikiran dalam salat itu juga harus dijaga. Wa kana Ibnu Zubair, lalu Ibnu Qudamah memberikan beberapa contoh bagaimana khusyuknya para salafus saleh. Di antaranya Abdullah bin Zubair radhiyallahu tabaraka wa taala anhuma. Ini sahabat yang dikenal dengan ahli ibadah dan orang yang ahli salat, serta orang yang sangat khusyuk ketika salat. Kalau sudah salat, sudah seolah-olah dia berada di dunia lain, tidak terganggu dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Kita gak bisa bayangkan bagaimana khusyuknya. Ada Ibnu Zubair, idza qama fi sholati ka'annahu 'udun minal khusyuk. Dia kalau sholat, berdiri sholat itu seperti kayu tegak yang berdiri karena khusyuknya. Kalau orang mungkin melihat dari kejauhan, itu seperti kayu yang berdiri tegak karena tidak ada gerakan ketika berdiri. Ketika rukuk pun demikian, ketika sujud pun demikian, betul-betul tidak ada goyang, tidak ada gerakan. Sampai-sampai pernah beliau sholat, ya, burung-burung itu hinggap di punggungnya. Dikira burung-burung itu mengira itu adalah fondasi dinding. Ya, tidak bergerak sama sekali. Wa shalla yawman fil hijr. Beliau pernah salat di Hijr Ismail. Faja'a hajarun qadzafa. Datang batu yang dilempar, ya, pada saat itu, ya, beliau bertikai dengan penguasa Bani Umayyah, ya, Ibnu Zubair radhiyallahu taala an. Beliau di Ka'bah itu dilempar dengan batu-batu itu, ya, untuk melawan Ibnu Zubair. Pada saat itu ketika dilempar, itu sampai batu-batu itu mengenai pakaiannya, bahkan menyeret sebagian pakaiannya, namun beliau sama sekali tidak menyelesaikan sholatnya, tidak keluar dari sholatnya, tetap bertahan dengan sholatnya dan bertahan dengan model orang yang khusyuk di dalam sholatnya, seolah-olah tidak ada apa-apa. Itu Abdullah bin Zubair. Kemudian Maimun bin Mihran mengatakan, ma ra'aitu Muslim bin Yasar multafitan fi salatin qat. Maimun mengatakan, saya tidak pernah melihat Muslim bin Yasar ketika sholat itu menoleh sekalipun. Bahkan pernah terjadi ketika kita sholat di satu masjid, salah satu bangunan masjid itu roboh. Fafazi'a ahlu suq. Orang-orang yang di luar, yang di pasar itu ketakutan, dikiranya ada gempa. Wantafa'al masjid. Pelita-pelita di masjid pun padam.
wa innahu la fil masjid yusalli famaltafat. Dalam kondisi seperti itu Muslim bin Yasar tetap sholat dan tidak noleh sedikit pun. Itu orang kalau sudah jiwanya sudah bersambung dengan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul khusyuk, betul-betul merasakan nikmatnya berbunajah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ahlu baitihi idza dakhala al-manzil sakatu fa idza qama ila salati takallamu wa dhahiku. Ahlul bait, keluarganya, kalau Muslim bin Yasar ini masuk ke rumah, mereka diam. Tapi kalau Muslim bin Yasar ini sholat, mereka berbicara dan tertawa, dan itu tidak mengganggu kehusuan siapa? Muslim bin Yasar. Ini diantara contoh-contoh generasi salaf bagaimana mereka betul-betul khusyuk di dalam sholat. Ini capaian khusyuk yang luar biasa, karena orang khusyuk itu bertingkat-tingkat, bertingkat-tingkat. Ada orang yang sampai sudah betul-betul dia merasa sudah di alam yang lain, menikmati salat itu. Wa kana Ali bin Hasan radhiyallahu anhuma, Ali bin Hasan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza tawaddaa isfarra launuh. Kalau berwudu pucat. Setiap kali berwudu pucat, setiap kali berwudu pucat. Ini mengundang pertanyaan orang-orang yang melihatnya, ma hadzal ladzi ya'taduka 'indal wudu. Ini perubahan warna kulit, perubahan dirimu ketika wudu ini kenapa? Kenapa kau setiap kali wudu itu pucat? Kata Ali bin Hasan, faqala atadruna baina yaday man uridu an aqum. Apakah kalian tidak tahu, tidak mengerti saya akan berdiri di hadapan siapa? Jadi dia sudah merasakan apa? Akan berdiri di hadapan Allah. Dan ini salah satu, ikhwani fillah, salah satu kiat kita bisa khusyuk. Maka hadirkan kesadaran bahwa kita akan berdiri di hadapan Allah. Kita akan berdoa di hadapan Allah. Allah akan melihat kita, Allah akan mendengar kita. Itu hadirkan kesadaran seperti itu. Dan kesadaran seperti itu harus dihadirkan ketika kita keluar dari rumah. Itulah mengapa ketika seseorang keluar dari rumah menuju masjid, di antara adabnya dia tidak boleh bermain-main, bahkan sekedar bermain-main tangannya. Dalam rangka apa? Mempersiapkan konsentrasinya, mempersiapkan jiwanya untuk bisa khusyuk ketika menghadap Allah, untuk menghilangkan berbagai macam hal-hal yang nantinya bisa merusak kekhusyuannya di dalam sholat. Kalau antum keluar umpamanya dari rumah, ketemu sahib, ngobrol, apalagi guyon umpamanya, cerita yang lucu, rasyih, sampai masjid, terus takbir, imam takbir, Allahu Akbar, kira-kira bisa konsentrasi apa enggak? Tidak bisa. Bisa jadi cerita lucu tadi masih teriang-iang, akhir tuh senyum kita sholat. Itulah mengapa di antara adab menuju masjid itu sudah harus seseorang itu berangkat dengan al-waqar, as-sakinah wal-waqar, dengan tenang, dengan menjaga dirinya dari kegaduhan, dan juga tidak berjalan dengan cepat. Bahkan sampai Nabi Muhammad SAW pun melarang kita tergesa-gesa sekalipun sholat sudah dikerjakan, Pak. Dalam rangka apa? Agar kita masuk ke dalam sholat tidak dalam kondisi kecapean, tidak dalam kondisi ngos-ngosan. Kalau ngos-ngosan bisa khusyuk, dah iso. Apalagi yang jantungan, ya Allah, khalas, bahaya, justru bahaya. Maka kata Nabi, fa'alaikum bis-sakinah. Jadi itu semua, ikhwani fillah, dalam rangka apa? Dalam rangka biar sholat kita itu lebih khusyuk. Makanya sampai mau berangkat ke masjid jangan ngobrol kalau bisa, kecuali obrolan tentang akhirat lain lagi. Kalau bisa ditunda dulu, mau guyon nanti dulu, setelah sholat baru guyon, sebelum sholat jangan.
sehingga konsentrasi kita bisa lebih mudah untuk dihadirkan, khusyuk itu bisa lebih mudah. Ini yang dilakukan oleh ulama salaf. Ali bin Hasan sudah merasakan, Pak, berangkat mau ke masjid itu sudah merasa dia akan menghadap siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kemudian faslun fi ruhis salah. Ruhus salah, wa'lam anna lis-salati arkanan wa wajibatin wa sunanan. Ketahuilah bahwasanya salat itu memiliki rukun, kewajiban-kewajiban dan sunnah-sunnah. Ya. Pembagian ini di dalam salat itu ada rukun, wajib dan sunnah. Ini mengikuti mazhab Hambali, Imam Ahmad. Ya. Dan Imam Ibnu Qudamah ini mazhabnya mazhab Hambali. Kemudian penulis kitab Minhajul Qasidin mazhabnya mazhab Hambali. Mazhab Hambali itu membagi salat, ada di dalamnya ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Mazhab jumhur, mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i hanya membagi rukun dan sunnah. Kalau tidak rukun ya sunnah. Atau mereka menyebut wajib, wajib itu maksudnya rukun. Dan ini tertulis di dalam kitab-kitab fikih. Ketahuilah bahwasanya di dalam salat itu ada rukun, wa wajibat wa sunan. Ya, kalau dalam mazhab Hambali, rukun itu kalau tertinggal, maka dia tidak bisa diganti dengan sujud sahwi. Batal salatnya. Atau rakaat yang kehilangan rukunnya itu, rakaat itu batal. Kalau wajib masih bisa diganti dengan sujud sahwi. Dalam mazhab Hambali. Nah, itu babnya fikih. Wa ruhuha, dan ruhnya salat, kata beliau, an-niyatu, niat. Ya. Maka setiap kali kita ibadah, kita dianjurkan untuk niat. Niat itu jangan dijadikan sebagai seremonial. Niat itu memang tujuannya untuk menghadirkan kesadaran kita ini sedang apa. Jangan sampai antum ibadah Allahu Akbar tapi lalai. Ini salat apa sampai lalai, sehingga harus dihadirkan. Niat apa? Maghrib, Isya, dan tidak perlu diucapkan, cukup di dalam hati, tapi wajib dihadirkan. Kita sholat apa? Atau mau sholat Isya, harus sadar bahwa ini sholat Isya. Dan niat itu tujuannya juga untuk mengarahkan hati kita hanya mencari ridhonya Allah. Itu urgensi niat. Jadi untuk menegaskan amal yang kita lakukan ini apa dan untuk siapa. Dan cukup di dalam hati. Itu ruhnya salat, Pak. Karena tidak ada niat dalam salat, ya batal salat kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya. Dan setiap orang akan mendapatkan balasan sesuai dengan niatnya. An-niyatu wal ikhlas, ya, ikhlas bagian dari niat. Ya. Salah satu tujuan dari niat itu menghadirkan niat adalah untuk memastikan bahwa salat kita adalah ikhlas karena Allah. Ikhlas itu memurnikan ketaatan karena Allah. Dan niat ikhlas itu harus menyertai seluruh ibadah kita. Dan niat ikhlas itu harus menyertai ibadah kita, dan yang membuka seluruh aktivitas ibadah kita harus dibuka dengan niat karena Allah. Sehingga ulama kita memberikan nasihat, ikhwani fillah, setiap kali kita mau melangkah untuk melakukan kebaikan, tanya kepada diri sendiri. Kita melakukan kebaikan ini karena siapa? Apa yang mendorong kita melakukan kebaikan ini? Kalau yang mendorong kita adalah ridhonya Allah, mencari pahala di sisi Allah, mencari kemuliaan di sisi Allah, menjalankan perintah Allah, berarti ikhlas karena Allah, jalan. Tapi kalau dorongan kita ternyata bukan karena Allah, karena di masjid ada bagi-bagi sego bungkus, maka berhenti dulu. Karena kalau kemudian niat kita karena nasi bungkus, maka ibadah kita dalam rangka mencari nasi bungkus bukan mendapatkan pahala di surga Allah Subhanahu wa taala, di akhirat kelak. Maka diperbaiki. Jangan langkah dulu, ya Allah, ternyata ini gara-gara nasi bungkus iki.
Istighfar dulu, astagfirullah, astagfirullah. Hadirkan tentang keutamaan salat berjamaah. Sampai betul karena Allah, jalan Pak. Karena khosaroh, datang ke masjid gara-gara nasi bungkus, khosaroh. Allah ngasih pahala besar di akhirat, ditukar dengan apa? Nasi bungkus. Apalagi isinya tempe ambil telur tok. Ya Allah, khosaroh. Hatta fulus besar, khosaroh. Orang datang ke masjid itu fadilahnya, dari mulai dia melangkah itu pahala, diberi pahala, diangkat derajatnya, diampuni dosanya, satu langkah tok. Ternyata rusak semuanya, bahkan dia tidak mendapatkan itu semua gara-gara nasi bungkus ya. Jadi niat itu penting. Jadi niat itu harus yang membuka seluruh amal aktivitas kita. Niatnya karena apa? Dan ini bab niat ini juga bab yang sangat berat ya, karena apa? Niat ikhlas itu selalu ditentang oleh jiwa kita. Semua orang Pak, semua ya, orang berilmu, tak berilmu, ustadz bukan ustadz, semuanya ada kecenderungan kepada dunia. Karena itu tabiat yang ada dalam diri manusia. Makanya ikhlas itu berat, kenapa? Karena dia harus melawan tabiat dirinya. Manusia itu senang dipuji, senang mendapatkan dunia, semua orang. Sehingga kata para ulama, tidak ada sesuatu yang aku lawan di dalam jiwaku ini yang beratnya melebihi beratnya melawan niat, melawan diriku untuk bisa ikhlas. Maka kata beliau, rohnya ibadah itu niat, ikhlas, kemudian wal khusyuk wa hudurul qalb, khusyuk dan hadirnya hati. Fa inna salata tashtamilu ala adhkarin wa munajatin wa af'al. Sesungguhnya salat itu terdiri dari zikir, munajat ya, permohonan kita kepada Allah, dan dari perbuatan-perbuatan. Wa ma'adami huduril qalbi la yahsul maqsud bil adhkar wal munajat. Kalau ketika kita berzikir dan kita berdoa kepada Allah, tapi tidak ada kekhusyuan di dalamnya, atau hati kita tidak hadir ketika kita berzikir dan berdoa, maka zikir dan doa tersebut kehilangan urgensinya. Karena tujuan dari zikir itu apa? Zikir itu artinya apa? Mengingat Allah. Doa tujuannya apa? Menyambung hubungan dengan Allah. Lah kalau orang ketika zikir dan doa yang tujuannya menyambungkan jiwanya, fikirannya kepada Allah, kemudian terlalaikan, berarti zikir dan doanya tidak menghadir apa? Tidak ada fungsinya. Dan sholat itu isinya zikir dan doa. Sholat itu isinya zikir dan doa, permohonan kepada Allah. Li'anna nutq, sesungguhnya ucapan jika tidak menunjukkan apa yang di dalam hati, maka ucapan tersebut seperti hadian. Hadian itu ngelantur ya. Kita ini kalau ngomong tapi tidak menyadari apa yang kita ucapkan, itu seperti orang ngelantur. Demikian pula orang yang baca tapi pikirannya kemana-mana, dia tidak fokus dengan apa yang dia baca. وكذلك لا يحصل المقصود من الأفعال لأنه إذا كان المقصود من القيام الخدمة ومن الركوع والسجود الذل والتعظيم ولم يكن القلب حاضرا لم يحصل المقصود. Demikian pula dengan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, gerakan-gerakan yang kita lakukan dalam solat. Jikalau sesungguhnya maksud dari gerakan kita di dalam solat itu adalah khidmah, mengabdi kepada Allah. Kemudian rukuk dan sujud tujuannya adalah menghinakan dan menghinakan diri serta mengagungkan Allah. Tujuannya kan itu. Kalau di saat rukuk, sujud kita bergerak, tidak ada kesadaran bahwa saya sedang mengabdi kepada Allah, tidak ada perasaan bahwa saya sedang menghinakan diri di hadapan Allah, maka kehilangan maksudnya. Maka itu hanya menjadi gerakan-gerakan kosong.
Walam yahsulil maqsud fa innal fi'la mata kharaja an maqsudihi baqiya suratan la i'tibara laha. Karena gerakan-gerakan ini kalau kosong dari maksudnya, dari tujuannya, maka gerakan itu hanya menjadi surah, gambaran yang tidak ada isinya. Ya. Maka sholat kita kalau tidak ada khusyuk, Pak, seperti apa? Gerakan tidak ada isinya. Dan inilah ikhwani fillah, kenapa banyak sholat-sholat yang tidak mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Mungkin bisa jadi dari niatnya, bisa jadi dari kekhusyuannya, bisa jadi juga dari faktor-faktor yang lain, ya. Tapi bisa jadi kalau orang itu umpamanya dia tidak memakan makanan yang haram, dia menjaga dirinya dari perbuatan maksiat, maka bisa jadi kekhusyuannya. Sudah tidak khusyuk, tidak mau belajar untuk khusyuk, tidak mau tahu tentang khusyuk. Dia merasa kalau sudah ke masjid melakukan gerakan-gerakan, walaupun ngelentor sepanjang sholatnya selesai. Akhirnya keluar dari masjid, ya sudah gak berubah. Fungsi salat yang Allah sebutkan, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu tidak berlaku. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Ternyata banyak orang salat tapi masih senang dengan kekejian, senang dengan kemungkaran. Bisa jadi karena faktor apa? Tidak ada kekhusyuan di dalam salat. Walaupun ada faktor-faktor yang lain yang menyebabkan salat kita itu tidak bermakna. Allah Azza wa Jalla berfirman, ini pentingnya niat, pentingnya kesadaran, pentingnya kekhusyuan. Allah Azza wa Jalla firman, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Ini terkait dengan ibadah kurban. Di dalam surat Al-Hajj ayat 37, Allah Azza wa Jalla berfirman, la yanalallaha luhumuha, tidak akan sampai kepada Allah daging-dagingnya, wala dima'uha, darah-darahnya. Orang-orang jahiliyah itu mereka mengoleskan daging kurban, ya, dioleskan di dinding-dinding dengan anggapan nanti ini sampai kepada Allah. Tidak sampai. Dan bukan itu yang membuat ibadah kita sampai kepada Allah. Tapi apa yang membuat kita ibadah kita sampai kepada Allah? Walakin yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan yang ada di dalam diri kita. Dorongan kita berkorban apa? Bukan jenis korban yang kita korbankan. Naam, jenisnya harus sesuai dengan tuntunan. Tapi itu menjadi tidak bernilai kalau dorongan kita berkorban bukan karena Allah, maka tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Dorongan itu di ibadah apa? Ibadah hati, niat. Ketika dia menyembelih, dia menyadari, menghadirkan kesadaran bahwa ini kurban. Saya kerjakan, saya lakukan karena Allah, bukan karena ingin dilihat manusia. Itu yang pahalanya sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Wal maqsud anna al wasil ila Allah wal wasl alladhi istawla 'ala al qalb. Naam. Ini tentang ruhus shalah yang insyaallah juga akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Nanti ada pembahasan tentang hal-hal yang bisa menghadirkan kehusyuan dan yang terkait dengan kehusyuan. Wallahu a'lam bissawab. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.